Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis karoseri akhir-akhir ini mulai terlihat lesu. Ini terlihat dari permintaan barang yang menurun. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, permintaan pasar pada karoseri bus mengalami penurunan, diperkirakan penurunannya mencapai 30%. Bagaimana dengan karoseri Adiputro, yang saat ini menjadi karoseri terbesar di Indonesia? Apakah terdampak dari menurunnya permintaan pasar hari ini? Perusahaan karoseri PT Adiputro Wira Sejati memandang pesimistis prospek bisnis karoseri pada 2025. Perseroan memproyeksikan permintaan akan turun 20% dibanding tahun sebelumnya. Direktur Adiputro, David, mengungkapkan bahwa tekanan terhadap industri ini kian berat akibat menurunnya permintaan dari operator bus, serta tantangan ekonomi yang belum membaik pasca pandemi. David menyebut penurunan permintaan tahun ini diperkirakan akan mencapai hampir 20% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Menurunnya penjualan juga diperparah karena kebijakan pemerintah impor bus utuh yang makin mempersempit ruang gerak pelaku industri lokal. Perlu Anda tahu, kebijakan impor bus di Indonesia meliputi berbagai aturan dan regulasi yang mengatur impor bus baru dan bekas, baik dalam bentuk completely built up maupun completely knocked down, serta suku cadang bus. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum, mendorong industri perakitan bus dalam negeri, dan mengendalikan lalu lintas impor. Tapi kebijakan impor bus baru atau bekas akan memukul industri karoseri dalam negeri-negeri termasuk Katiseri Adiputro. Penurunan penjualan Adiputro dan karoseri lain diperparah dengan kebijakan pemerintah memberikan keringanan bea masuk untuk impor bus CBU dan CKD yang digunakan untuk angkutan umum, sehingga harga bus impor pun lebih murah. Bisnis karoseri di Indonesia selama ini sangat mengandalkan proyek-proyek pengadaan armada transportasi umum, pengadaan swasta, serta momen-momen puncak mobilitas seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Namun dengan tekanan ekonomi global dan penurunan daya beli, tren pembelian armada baru cenderung melambat. Jika ini dibiarkan tanpa adanya insentif untuk operator atau pembatasan impor CBU, maka industri karoseri nasional bisa semakin terpuruk. Termasuk karoseri Adiputro juga akan terpuruk atau bisa saja tutup. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat Ateng Aryono mengungkapkan tingkat keterisian penumpang bus antar kota antar provinsi selama musim mudik 2025 turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2024 tingkat okupansi mencapai 80% hingga 85%, tahun ini bahkan target 60% pun tidak tercapai. Dengan kondisi ini perusahaan autobus tak berani pesan armada baru. Inilah yang membuat Adiputro turun penjualannya. Semoga karoseri Adiputro bisa bangkit dan membuat Indonesia lebih maju. Sekian dari Kapitalis Ventura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.